santai barangkali Bapak sekalian. Silakan bila ada pertanyaan atau komentar yang perlu kita bahas sama-sama dengan senang hati. Silakan. Pak Ketua MUI barangkali. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur beserta seluruh jajaran para ulama yang saya muliakan, saya banyak mendapatkan telepon khususnya bagi umat Islam. Saya ingin agar supaya besok, karena memang ini hari Jumat, karena masih ada di beberapa tempat, di beberapa lokasi di Jakarta ini ada yang ingin tetap melaksanakan sholat Jumat. Saya hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita kembali kepada Fatwa MUI nomor 14 2020 kemarin. Saya sih berharap agar supaya di Jakarta ini, karena memang kondisinya sudah seperti ini, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kalau di tempat itu memang sudah terindikasi ada dan sudah tertular, sudah ada lah, penyebaran sudah ada. Tinggal kalau memang bisa dilihat di beberapa tempat mungkin yang tidak terindikasi, ya mungkin dipersilahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Cuman masyarakat Jakarta ini kan belum tahu persis wilayah mana saja yang sudah masuk dan wilayah mana saja yang memang belum ada sama sekali. Jadi itulah yang perlu kita jawab, dan saya tidak bisa menjawab wilayah mana saja pastinya. Nah itu, jadi agar supaya jelas masyarakat, khususnya untuk wilayahnya ya. Wilayah mana saja. Saya rasa itu saja. Kalau untuk acara-acara tablik perkumpulan, kita udah sampaikan sama kawan-kawan semua agar supaya ditunda sampai waktu yang tidak kita tentukan, kecuali suasana sudah kondusif. Itu bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Pak Ketua DMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur dan para pimpinan, terkait dengan masalah COVID-19, tentu banyak pertanyaan yang disampaikan melalui pimpinan Dewan Masjid Indonesia. Kami sudah juga komunikasi dengan pimpinan pusat, dan alhamdulillah kami sudah melakukan penyemprotan per kecamatan 10 masjid, tapi berita yang baru kami terima itu akan dilakukan penyemprotan di seluruh masjid di Jakarta. Kemudian terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat, kami sedang menyiapkan seruan, bahkan sudah kami share ke para pimpinan daerah, itu dengan mengacu kepada Fatwa MUI dan seruan Pak Gubernur nomor 4, yang isinya adalah untuk meniadakan sholat Jumat pada tanggal 20 dan 27 Maret 2020. Kemudian bagi yang ingin menyelenggarakan sholat Jumat, tetap sholat Jumat dengan catatan pertama adalah masjidnya harus sudah steril, kemudian membawa alat masing-masing dari rumah, kemudian tidak saling bersalaman, dan yang keempat adalah dengan menjaga jarak. Ini masih terjadi pro dan kontra, karena ada juga yang nge-share bahwa dalam kondisi perang pun sholat Jumat itu tetap dilaksanakan. Tetapi yang paling tepat adalah memang yang disampaikan oleh AAGIM ini sungguh luar biasa, bahwa fatwa MUI itu sudah memang harus kita patuhi. Oleh karena itu saya mohon juga arahan Pak Gubernur, mudah-mudahan tadi Pak Gub sudah menyampaikan akan melakukan penundaan sholat Jumat ini agar yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, ini juga ada para kiai, ini Pak Kiai Munahar, jadi kami acuannya adalah fatwa MUI
Tetapi sama dengan yang disampaikan Pak Ketua MUI, ini wilayah mana yang dianggap rawan corona. Karena itu Pak, mohon arahan yang supaya kami nanti dalam melakukan himbauan ini bisa betul-betul diterima oleh para DKM masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Taufik Rahman dari Persatuan Islam. Terima kasih, dalam keadaan kita dikumpulkan pada kesempatan ini, yang perlu sama-sama kita ini adalah perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi kami mohon kepada Bapak Gubernur, yang pertama menghimbau rumah sakit yang swasta pun ikut menerima lah kalau ada yang sakit. Jadi banyak keluhan dari tetangga ini, swasta kok kekhawatiran kalau ada yang flu, kemudian ada yang panas tidak mau menerima. Terus yang kedua, minta dikoordinasikan dengan provinsi lain. Apa gunanya anak-anak diliburkan di DKI Jakarta itu? Ternyata waktu minggu yang lalu kami melihat orang-orang Jakarta letter B di Lembang kumpul. Karena Jakarta tempat-tempat hiburannya ditutup, mereka lari ke daerah lain. Ini percuma. Jadi saya mohon, kalau ini adalah instruksi dari Jakarta, Bandung pun Jawa Barat juga harus kompak menutup tempat-tempat rekreasi. Untuk apa kita ditutup, orang-orang Jakarta lari ke Bandung, ke Banten dan segala macam. Jadi tidak efektif. Untuk itu langkah drastis bagi kita barangkali kalau lockdown di Jakarta itu demi keselamatan, perlu juga sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk keselamatan kita, untuk demi kemaslahatan. Ini penting diambil langkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Romo Suyadi. Terima kasih Mas Bapak Gubernur dan semuanya. Saya kira setiap tempat sudah ataupun lembaga dan lain sebagainya membuat semacam aturan bersama. Kami dari Kuskupan Agung Jakarta juga sudah membuat petunjuk praktis untuk seluruh gereja di Kuskupan Agung Jakarta. Termasuk setiap kegiatan sudah diliburkan atau ditiadakan lebih dahulu. Tidak ada rapat-rapat dan seterusnya. Kalau ada rapat maka online. Maka tadi saya juga sudah WA sama telepon Pak Hendra, bagaimana rapat kita kalau online hari ini sebenarnya. Kemudian untuk hari Minggu kami juga sudah, memang ibadah Katolik berbeda karena ada komuni, pembagian roti. Itu tetapi dari bulan Februari ini, bulan Maret ini, data yang ke gereja sudah sangat menurun. Tidak ada 50%, bahkan sudah sangat menurun sekali. Mungkin 25-30%, dan antisipasi kami adalah disinfektan setiap saat sebelum ibadah sudah ibadat, dan setiap ibadat dibuat jarak 1,5 meter, sudah ditandai, hari-hari ini ditandai, setiap kursi-kursi ditandai dan seterusnya. Maka tindakan apapun juga mari kita laksanakan dengan baik, protokol kesehatan kita laksanakan dengan baik. Di antara kita juga, kami di Gereja Katolik sudah tidak ada salaman, sudah 1,5 bulan yang lalu. Tidak ada. Bukannya tidak kita bersaudara, bersahabat dengan baik, tetapi kita bisa mencegah. Tapi di sini tadi kan masih kita lihat bersama-sama. Konsistensi kita para pimpinan agama itu menjadi sangat penting karena menjadi contoh umat. Seperti itu. Ada risiko sedikit kami, terutama para pastor, ada yang sakit, punya kewajiban untuk, kalau diundang, kewajiban untuk memberi pengurapan orang sakit. Nah, itu yang tidak mudah bagi kami, tapi kami juga menggunakan protokol kesehatan, termasuk telunjuk yang untuk mengulaskan tanda itu orang sakit pun pakai sarung tangan. Jadi kami sudah mencoba untuk mengikuti dan mencari tahu, semoga semua ini mengurangi, paling tidak umat bisa merasakan manfaatnya. Dan dari sisi ekonomi kami juga sudah membuat petunjuk dari Kuskupan agar ada bantuan-bantuan untuk umat yang saat ini mengalami kesulitan karena saya tidak bisa bekerja dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini juga membantu pemerintah daerah untuk mengatasi situasi yang ada. Terima kasih. Baik.
Pak boleh. Oh, Pak Kiai Syukron, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam menghadapi corona ini, saya membaca beberapa dalam kitab dan juga dari Profesor Dr. Muhyiddin dari Qatar sebagai Sekjen Islam sedunia. Di situ petunjuknya yang pertama kali umat Islam kalau menghadapi suatu penyakit kayak seperti ini, akhdul asbab. Pertama kali kita harus menjaga al-wiqayah, di situ istilahnya menjaga. Menjaga itu jauh lebih bagus daripada pengobatannya. Dalam menjaga kesehatan itu di dalam Islam insya Allah lengkap. Mulai menjaga lingkungan, an-nadhafatu minal iman. Laksanakan secara konsekuen di sekitar rumah kita, an-nadhafatu minal iman. Yang kedua, makanan untuk menjaga. Kulu bin thayyibati ma razaqnakum. Jangan ceroboh makanan itu. Pilih makanan-makanan yang bergizi, yang bervitamin. Setelah kita menjaga lingkungan dan lain-lainnya, lalu al-ilaj, pengobatan. Setelah pengobatan, karantina. Karantina ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memerintahkan karantina ini dalam kitab Sahih Muslim. Harus dikarantina. Tidak perlu saya, nanti para kiai cari di Sahih Muslim atau nanti buka di internetnya akan menjumpai ini seluruhnya. Nah, kemudian saya, ini Pak Anies, saya pondok pesantren ini 4.500 santri. Saya mengikuti protokol. Sekarang saya anggap santri saya 4.500 ini dalam keadaan karantina. Semua protokol saya jaga. Anak santri tidak boleh keluar pagar, harus di dalam. Yang kedua, pos penjagaan. Siapapun yang masuk pondok, suhunya ditembak dulu. 38 nggak boleh masuk. 37 boleh masuk dan harus cuci tangan dulu di pos keamanan. Kalau tidak mau cuci tangan jangan masuk pesantren. Keluar cuci tangan. Semuanya yang mau masuk pesantren harus di suhunya itu dicek dulu. 38 tidak boleh masuk. Sudah saya siapkan peralatannya semua. Kemudian yang kedua, santri tidak boleh keluar dari pagar, dan peraturan tertulis di tembok-tembok mungkin sudah ada hampir 100. Semua santri diwajibkan cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan dengan cairan yang telah kami sediakan, model botol kayak begini. Kami sediakan semua di dapur-dapur supaya anak cuci sebelum makan dan sesudah makan. Sebelum masuk kelas cuci tangan, keluar kelas cuci tangan, sebelum tidur cuci tangan, bangun tidur cuci tangan. Sajadah tidak boleh pakai sajadah orang lain. Dan anak-anak dicegah untuk banyak bergaul. Supaya tidak, ya artinya kalau bergaul itu nanti gurau apa itu dikurangi. Ya tapi ya maklumlah anak sekian banyaknya. Tapi kita tetap mengawasi, dan setiap santri detensi darahnya itu detensi derajat darahnya 3 kali sehari. Pagi kita tensi masuk kelas, sore kita tensi masuk kelas, sore mau tidur kita tensi masuk kelas. Kalau ada yang ketiga tensi masuk kamar tidur. Kalau ada yang lebih 38, tolong segerakan dibawa ke poliklinik. Itu disiplinnya saya bikin sedemikian ketat. Karena menurut perhitungan saya tadi Pak Anies, kalau Pak Anies meliburkan sekolah di luar,
itu pantas transaksinya memang jelas, naik angkot, naik kereta api. Kalau di pesantren ini, kalau saya sebarkan 4.500 libur santri saya, Betul. belum ada jaminan di luar untuk tidak interaksi. Apalagi mereka 4.500 bisa di rumah semua secara disiplin. Itu saya mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, saya bilang sama santri, asal protokol kesehatan itu ditaati, insya Allah mudah-mudahan penularan tidak ada. Ya sampai detik ini insya Allah 4.500 santri sehat semua. Mudah-mudahan terus sehat. Tapi kalau hal ini misalnya dianggap oleh pemerintah juga kurang tepat dan harus diliburkan, ya mungkin saya liburkan. Tapi ini saya usaha dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini mudah-mudahan ya kurang apa? Tensi darahnya 3 kali sehari, pagi, cuci tangannya nggak bisa dihitung itu, sebelum makan, habis makan, sebelum tidur, bangun tidur, cuci tangan, mau ke masjid, tensi. Orang-orang luar yang mau masuk ke masjid saya, hansip mesti stop, tolong tembak dulu, 38 nggak masuk, 37 boleh sholat, tapi bawa senjata sendiri. Lalu beginilah saya bikin ketat Pak Anies. Apakah ini kebijaksanaan ini menurut pemerintah ya, masih kurang tepat? Ya saya mohon kepada pemerintah. Tapi ini sudah kebijaksanaan ketika rapat guru. Ya mungkin kalau bapak-bapak yang lain tidak menghadapi seperti saya. Bagaimana menghadapi 4.500 anak? Saya lepas pulang. Dugaan saya sulit untuk tidak berinteraksi. Lebih baik saya adakan di pondok dengan ketat, tidak boleh keluar pagar. Dengan pelaksanaan protokol dari kesehatan itu. Kemarin juga dari BEN, dari dokter BEN sudah datang ke sana, Pak Camat semuanya saya kumpulkan. Apakah kebijaksanaan ini saya ini tepat apa tidak? Kalau kata dokter-dokter sudah pakai, karena yang ditempel di tembok-tembok itu saya berikan sama dokter, ada 7 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disiplin, dan petugas-petugasnya sudah saya siapkan, dan tempat cuci tangan setiap kelas ada. Ya, baik. Setiap juga inilah barangkali dari saya kepada Bapak Anies. Siap. Dan seandainya, dan sedikit lagi ya, seandainya kayak Jumatan itu, apa tidak sebaiknya kalau misalkan orang mau berdoa, mau iktikaf, apa tidak sebaiknya dari majelis ulama itu pakai protokol kesehatan, yang mau masjid tembak dulu, 38 jangan masuk masjid. Nah, sehat masuk masjid, sajadahnya sajadah sendiri. Ya. Nah, itu bagaimana? Lalu harus cuci tangan. Ya. Sebelum masuk masjid dengan obat, dengan cairan begini ini cuci tangan dulu sebelum masuk masjid. Nanti keluar masjid cuci tangan lagi. Bagaimana kira-kira kalau kebijaksanaan ini ya kepada Pak Gubernur, karena kita 2 kewajiban, wajib ikhtiar kayak protokol kesehatan wajib kita laksanakan. Yang kedua wajib tawakal. Tawakal itu juga wajib. Nah, di sini persoalan antara 2 wajib usaha dan wajib tawakal. Tidak pada usaha saja. Kita punya iman, tawakal kepada Allah. La yusibana illa ma katawallana. Inilah barangkali Ya, Pak terima kasih. Gubernur, terima kasih Ya. atas kebijaksanaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Sukron Ma'mun. Jadi saya ingin garis bawahi, ini adalah pendekatan yang tepat. Karena kami sempat mendengar beberapa asrama-asrama memulangkan siswanya. Karena kalau memulangkan siswanya justru malah berisiko. Yang dibutuhkan itu adalah mengisolasi. Kalau asrama atau kalau di sini pondok itu mereka di rumah sebetulnya. Kan belajarnya di rumah, tidak pergi-pergi. Masalah kita itu kenapa sekolah itu ditutup? Ini supaya kita sama. Kenapa ditutup? 1, anak itu adalah carrier yang bagus. Dia kecil kemungkinan sakit, tapi besar kemungkinan menularkan.
Karena anak dipegang, ketemu orang lain dipegang juga, salaman juga. Anak kalau ketemu orang tua instingnya salaman, bukan? Jadi dia menjadi penular yang baik. Satu. Terus yang kedua, anak berangkat ke sekolah selalu diantar. Jadi kalau ada 1 juta anak sekolah di Jakarta itu 1,5 juta. Kalau ada 1 juta anak berangkat sekolah, diantar oleh 2 juta orang dewasa. Maka di luar yang bergerak 3 juta orang. Nah kalau di boarding, di asrama, di pondok aman. Bapak sekalian, silakan, tapi mohon kalau bisa dibuat efisien, terutama yang terkait dengan subjek ini. Silakan, Pak Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang saya hormati dan semua hadirin, 2 aja yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari presentasi tadi, dengan sistem lockdown, negara itu betul-betul bisa zero untuk kematiannya. Lockdown dalam bahasa santrinya yaitu apa yang disebut dengan Pak Kiai tadi adalah karantina. Kalau bahasa hadisnya tidak boleh khuruj dan tidak boleh masuk. Nah, tetapi kalau ini dilakukan di DKI mesti terjadi semacam kebingungan. Oleh karena itu kalau itu terjadi, tolong sembako itu walaupun hanya 2 minggu disiapkan sebaik-baiknya. Siap. Yang terakhir, kebetulan dalam majelis ulama dan sebagainya di sini, hari-hari masjid itu azan. Kalau Saudi tetap masjid itu ditutup semuanya, seluruh negeri itu, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan dalam azan ada kalimat yang disisipkan dalam bahasa Arab, sallu fil rihal atau sallu fil bait. Nah, saya minta sesudah azan ini masjid menambah dengan kalimat sholatlah di rumah saja. Ini aja sebagai usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Saya Pendeta Manuel Raintung dari PGI DKI Jakarta. Yang pertama-tama, kami atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga menyambut edaran dari Bapak Gubernur untuk memenuhi, dan oleh karena itu walaupun belum 100%, tapi saya menjamin 50% gereja-gereja di Jakarta ini untuk hari Minggu beribadah di rumah. Tapi belum bisa 100%. Oleh karena terlalu luasnya, mungkin di sini juga ada ketua PGPI atau PGLI atau Baptis yang lain, karena aras kami banyak. Tapi untuk di lingkungan PGI memang masih ada kontroversi di seputar prinsip-prinsip teologis ya. Oleh karena itu kami sementara mengusahakannya untuk dapat melakukan 1-2 hari ke depan. Tapi saya tadi mendengar bahwa Pak Gubernur akan juga menerbitkan kembali satu edaran yang saya kira ini penting untuk menyampaikan kondisi akhir kita pada saat ini. Karena semakin itu mendapatkan gambaran, maka semakin juga kesadaran ini menguat. Dan oleh karena itu diperlukan komunikasi yang lebih baik dan lebih cepat. Dan usaha yang lain adalah kami sebenarnya mengharapkan juga ada usaha-usaha untuk pencegahan melalui penyemprotan disinfektan yang tetapi rupanya susah untuk didapat atau diperoleh, sehingga mungkin melalui usaha pemerintah kota atau camat atau lurah itu bisa dilakukan untuk meminimalkan juga tingkat penyebaran ini. Karena kemarin kami sudah ke kelurahan, ke kecamatan, belum ada instruksi katanya untuk melakukan penyemprotan itu. Walaupun mungkin ini tindakan minimal, tapi juga semakin banyak dan sering itu bisa juga menambah untuk mengurangi. Dan tadi juga disampaikan bahwa beberapa warga gereja menyampaikan keluhannya bahwa rumah sakit
menahan atau belum bisa menerima mereka-mereka yang akan tes atau mencoba untuk memeriksa keadaannya. Disarankan untuk memang beristirahat di rumah. Kira-kira solusi yang seperti ini bagaimana? Karena semakin meningkat keadaannya. Saya kira demikian Pak Gubernur, terima kasih. Ya. Oke, semoga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muslimat NU. Kami mohon kepada Bapak Gubernur memberikan harus transparan kepada warga DKI daerah mana saja sebetulnya sudah parah yang kena virus corona. Yang kedua, edaran dari Bapak Gubernur, kami masih memberatkan supaya sholat Jumat itu tetap diadakan, namun dengan persyaratan-persyaratan. Karena terus terang Pak, masyarakat sekarang di bawah dengan adanya virus corona ini, rasa ketakutan, rasa kegelisahan terus ada. Ini sangat berbahaya kalau diteruskan. Supaya kita jangan menambah beban kegelisahan masyarakat kita. Kita jangan menambah ketakutan masyarakat kita, maka berikanlah jalan solusi yang baik. Jadi kalau memang kami mengharapkan tetap ada sholat Jumat, tetapi harus ada persyaratan-persyaratan seperti kesehatan membantu untuk di sana menyiapkan segala sesuatunya. Dan kalau kesehatan menyiapkan segala sesuatunya, ini termasuk dapat pahala Pak Gubernur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus begitu. Jadi kita tawakal Allah itu harus kembali semua ke sana, tapi kita tetap harus ikhtiar. Jadi itu satu yang pertama saya mohon terbuka untuk daerah mana yang memang parah kena virus corona. Yang kedua, melarang atau menyuruh, dan saya masih mengharapkan tetap ada sholat Jumat, tetapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai 1A, 1, 2, 3, 5 dan sebagainya. Kalau tidak terpenuhi, ya itu tentunya tidak dilaksanakan. Jadi karena kita harus tahu rakyat Indonesia ini mayoritas adalah beragama Islam. Lain dengan Amerika, lain dengan Australia, lain dengan Hong Kong. Ini harus sadari kita semuanya. Tetap kita prinsip untuk menjaga kesehatan, waspada semuanya, tetapi juga harus hati-hati di dalam budiah kita ini, bagaimana supaya rakyat bahagia, rakyat tidak merasa takut, rakyat tidak gelisah dalam keadaan kebahagiaan, kesejahteraan di dalam dirinya maupun keluarganya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Hizbiah. Ibu dari tadi sudah ngacung tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Saya dari BP4, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Kami BP4 ada konsultasi yang kami terima setiap hari dari masyarakat, dan juga kami ada di pengadilan memediasi orang yang akan bercerai. Nah, antara konsultan dengan klien itu kami jarak cuman batasnya meja. Yeah. Kami berhadap-hadapan. Ya. Yeah. Konsultan kami atau mediator kami bekali dengan masker. Tapi kan masker itu tidak menjamin bagi orang yang sehat. Karena orang yang bisa saja kan kita nggak tahu orangnya dari mana, bisa nempel ke baju, ke tangan dan lain-lain sebagainya. Gitu. Terus pertanyaan yang bagaimana sikap kami? Yeah. Pertanyaan kedua. Di dalam paparan Pak Gubernur dan juga kami dengar di TV bahwa ada dirahasiakan orang yang sudah positif. Ya. Pertimbangannya apa? Kenapa dirahasiakan? Kalau kita tahu mana orang yang positif, kan kita berjaga, atau kita pernah berinteraksi, tentu kita akan periksa. Yeah. Seperti kasusnya Bapak Menteri Perhubungan kemarin, Menteri yang ikut rapat, wartawan yang pernah wawancarai, semuanya ke rumah sakit. Kenapa harus dirahasiakan yang sudah positif itu, Pak Gubernur? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sidar Sregar dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Alhamdulillah bahwa kegiatan kami
kami memang tunda sambil menunggu keputusan yang memang tepat untuk diadakan kegiatan. Yang kedua, Pak Gubernur, kita ingin membantu dalam rangka untuk SDM yang kita tahu selama ini memang sangat luar biasa, dan terima kasih telah memberikan insentif kepada para dokter dan juga kepada tim medis lainnya. Bagaimana caranya masyarakat ingin membantu terutama dalam relawan apabila nanti dibutuhkan, sehingga kami sudah ada pelatihan bagaimana caranya penanganan virus corona ini. Bagaimanapun juga kita takut, apalagi tadi kita sudah mendengar luar biasa ini sampai nomor 1 di dunia, subhanallah, luar biasa. Jadi kami tentunya, kita semuanya Boisbia, kita menjadi corong di masing-masing, kita memiliki jamaah kita. Ayo kita sampaikan yang terbaik, terutama untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, terutama memberikan yang terbaik bagi warga, supaya warga juga mengerti bahwa virus ini memang sangat mengganggu dan sebagainya. Yang kedua, Pak Gubernur, tolong khususnya untuk rumah kos. Ini banyak sekali saya lihat, kebetulan rumah saya di daerah Bendungan Hilir. Banyak sekali ini RT dan RW dilibatkan dalam rangka menertibkan ya anak-anak kos yang ada, terutama adalah orang-orang yang memang selama ini pendatang-pendatang baru. Untuk sementara di stop, jangan lagi menerima supaya tidak ada penyebaran virus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terakhir Pak, silakan. Sini satu lagi. Terima kasih. Ibu dulu. Bu Nurdiati, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan saja. Tatkala di medsos beredar, di Tiongkok itu banyak yang ikut-ikut sholat, ikut-ikut wudhu, lalu ikut-ikut pakai busana yang menutup aurat. Lalu kaitannya dengan tadi data bahwa di Tiongkok turun. Ini banyak pertanyaan. Kenapa kok kita malah tidak mengadakan sholat? Apakah mungkin kalau misalnya kalau musola kan itu mereka berdekatan, mungkin dengan aturan-aturan yang bagus, bahwa yang mereka tidak jauh, itu kan dikonsentrasi juga. Tapi kalau masjid besar yang jauh, orang datang naik mobil mungkin bisa kita larang. Tapi kalau yang berdekatan, bukankah di situ nanti akan terjadi doa bersama dan sebagainya? Ini banyak pertanyaan. Yang kedua, kalau ada yang meninggal, lalu apa yang harus kami lakukan tatkala kami disuruh untuk ikut memandikan mayat? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dulu ya Pak. Silakan Pak, terakhir Pak. Ya, terima kasih Bapak Gubernur pada kesempatan yang baik ini. Kami mewakili umat Hindu, kami dari pembimbing masyarakat Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan di depan kami juga ada Sekretaris Parisado DKI Pak. Izin dengan surat yang Bapak sampaikan instruksi berkait dengan COVID-19 ini, kami dari 3 lembaga Tripartit Pak, Bimas Hindu, PHDI DKI, Parisado, dan juga SDAD DKI Jakarta telah melakukan rapat kemarin dengan 16 berkait dengan wabah yang terjadi di DKI Jakarta ini. Nah, kami telah mengeluarkan juga edaran berkait dengan pelaksanaan perayaan Hari Suci Nyepi tahun 2020 ini, yang rencananya puncaknya nanti tanggal 25, Nyepinya 24 tahunnya, dan 22 melastinya. Kami sudah membuat edaran untuk tidak mengerahkan massa. Itu surat kami, edaran sudah kami sampaikan pada Bapak melalui loket tadi di lantai 6, dan itu juga ke Biro Dekmental kami sudah sampaikan. Yang kedua, Bapak, kami telah juga melakukan untuk melaksanakan penyemprotan Pak. Tadi sudah dilakukan, ada di 3 titik di selatan Pak. 3 titik yaitu di Cinere, Cilanda, dan Lenteng Agung Pak. Dan satu lagi yang 4 yaitu melalui teman di Paspampres, ada 4 termasuk di Kalibata. Ini untuk minimalisir berkait dengan virus ini. Dan juga pelaksanaan untuk melasti juga kami tetap melaksanakan, tapi hanya ininya dikurang Pak, volumonya.
Tadinya mungkin masa ini harus dijalankan sesuai dengan sastra Bhagavad Gita bab 10 dan 11 harus kami lakukan dengan hanya mengurangi orang yang akan hadirnya ada 10 sesuai surat edaran kami setelah kami rapat kemarin dengan 16. Begitu juga yang dilakukan oleh nanti teman-teman hanya di utara aja Pak. Tidak silahnya kita dari yang lain datang ke sana. Dan berkait dengan tower juga begitu karena di tempat Ganda Rawamangun nanti orang-orang Rawamangun aja. Kami yang lain tidak, cukup di rumah saja. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tentu masih banyak lagi ya, tapi nanti kita mungkin harus batasi waktunya. Kalau perlu nanti kita bicaranya satu persatu sehingga kita bisa memastikan informasi umum diterima oleh semua, informasi spesifik nanti kita diskusikan satu persatu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal setelah mendengar tadi. Pertama, ada aspirasi mengenai pembersihan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Pendeta Manuel. Masyarakat mengharapkan ada penyemprotan gitu. Ini punya dampak sosial psikologis tapi tidak membereskan virusnya. Ada perasaan sudah dibersihkan, okay? Tapi itu tidak berdampak dalam urusan penyebaran sama sekali. Cuman biar kelihatan ada gitu Pak. Sesungguhnya nggak ada dampaknya Pak. Sama sekali. Itu malah dalam tanda kutip membuang sumber. Kalau kita gunakan disinfektan satu-satu lebih berguna daripada karena yang dibutuhkan diamankan itu di sini. Sementara ketika kita nyebar itu justru tidak ke yang tempat sesungguhnya. Tapi kalau tidak ada itu nanti kesannya seperti tidak melakukan sesuatu. Jadi ini ada satu unsur mungkin seperti Bu Hisbiah yang tadi membuat orang jadi tenang. Ya, misalnya kalau di airport kan bapak-bapak petugas keamanan itu bukan sering membawa senjata. Di airport internasional pun bawa senjata. Sesungguhnya ya itu bukan soal senjatanya, petugas yang sesungguhnya yang tidak kelihatan senjatanya kan begitu Pak. Tapi adanya petugas jalan bersenjata itu membuat orang merasa tenang, inilah ada petugas. Kalau semua petugasnya itu senyap, ada perasaan aman nggak ya gitu. Kok nggak kelihatan ada petugas. Nah ini efeknya lebih pada efek itu sesungguhnya Pak. Insya Allah itu dikerjakan juga. Tapi sesungguhnya yang paling penting seperti gambar tadi adalah memotong mata rantai. Itu dengan cara cuci tangan. Belum ada rumus lain ini. Belum ada rumus lain. Karena itulah harus dikerjakannya oleh tiap orang. Tidak bisa dikerjakan, dititipkan. Itu satu. Kemudian yang terkait dengan rasa khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau pilih saja dari sudah ada pengalaman Ibu Hisbiah. Ada pengalaman. Monggo seperti Itali, relax. Nggak apa-apa, atau seperti Singapura. Seperti Singapura itu semua orang diajak berwaspada. Berwaspada. Siap. Apa yang terjadi ketika berwaspada? Sudah ada 220 kasus tapi 0 yang meninggal. Kenapa? Karena mereka langsung respon. Nah, kami memandang penting untuk membuat ini waspada, apalagi kemampuan medis kita, jumlah rumah sakit, jumlah dokter tidak sebanyak di tetangga kita di Singapura. Kalau rasio kita kalah, rasio mereka saja rasio tinggi melakukan itu. Jadi, nah yang sering Bapak Ibu sekalian kita tidak menyadari bahwa ini sering dianggap penyakit saja, bukan wabah. Itu tadi kenapa saya ceritakan 100 tahun yang lalu sampai 50 juta orang meninggal. Nah, jangan panik, tapi juga jangan menutup-nutupi seakan-akan aman. Saya sependapat Bu dengan Ibu soal transparansi. Kami dari awal minta ada transparansi. Kenapa? Karena COVID ini bukan penyakit aib.
bukan penyakit karena kelakuan, bukan. Yang kena itu yang bersahabat, yang peluk orang kalau ketemu, yang pergaulannya luas, itu yang kena. Kalau kegiatannya soliter, di rumah main melihara burung, aman Bapak Ibu. Aman. Tapi kalau orang yang pergaulan sana sini, ini yang potensi. Jadi sesungguhnya yang kena itu yang pergaulannya, kami termasuk yang berpandangan begitu Bu. Tetapi ada undang-undang menyangkut kesehatan di mana pasien harus dirahasiakan. Undang-undangnya tidak pernah membayangkan ada kasus seperti ini. Ketika ada kejadian langsung diumumkan, langsung keluarga tahu, tetangga tahu, kolega tahu. Nah, mereka lagi cari cara. Lalu yang kami lakukan, begitu dapat, kami langsung mengontak ke keluarganya, lingkungannya, tetangganya, satu persatu. Kalau ada tetangga ibu yang kena pasti ikut dengar. Tapi kalau tidak ada maka tidak ikut dengar. Tapi kami lakukan itu. Jadi caranya adalah dengan cara seperti itu. Kalau di tempat lain langsung diumumkan, bahkan disebut pergerakannya di mana. Karena dibeli alat di badannya sehingga dia pergi kemana saja bisa dideteksi. Nah, itu yang terkait nah itu. Lalu ada unsur saya sampaikan yang belum langsung kepada peribadatan. Bagaimana dengan kegiatan tatap muka? Bapak Ibu, tatap muka tunda dulu. Lakukan lewat video. Pertemuan ini tuh sesungguhnya juga inginnya menggunakan video. Dalam kenyataannya penyampaiannya sulit masuk langsung Bapak Ibu. Akhirnya kita putuskan untuk lakukan tapi penjarakan. Pakai video saja, kalau one on one pakai video. Konsultasi BP4 juga kalau apalagi kalau mau ini kan pernikahan perceraian juga ya, itu menggunakan video. Jangan kontak langsung dulu pada saat ini. Kemudian ada juga yang sempat membicarakan mengenai apa-apa yang bisa dikerjakan. Bapak Ibu, kita terbiasa dengan bencana yang perlu bantuan. Hari ini kalau mau membantu tinggal di rumah, titik. Itu, bantuannya begitu. Mau ikut ngurus, ketularan. Ketularan. Ini bukan seperti banjir. Ini bukan seperti kebakaran. Yuk kumpul sama-sama, mari kita bantu. Bukan Bapak Ibu. Yang saya sempat bilang, mau bela bangsa, tinggal di rumah. Kalau mau membela bangsa ini, tinggal di rumah. Kalau mau ikut menghancurkan bangsa ini, keliling jalan-jalan. Caranya menghancurkan, keliling jalan-jalan. Ini beda Bapak Ibu. Nah, kesadaran ini tidak muncul hari ini. Saya khawatir kalau ini didiamkan, bulan depan baru kita bilang, coba dari dulu kita hati-hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tuhan itu mahadil untuk orang Indonesia ini Bapak. Apa mahadilnya? Ditunjukkan tempat-tempat lain dulu. Kejadian kita belum kejadian, kita dikasih waktu 2 bulan untuk belajar. Betul tidak? Loh hari ini kita bisa belajar. Lah kalau kita lihat kejadian tempat lain dan mengikuti tempat lain, ya berarti bangsa ini tidak belajar. Kita dikasih waktu 2 bulan. Kalau di Tiongkok, pantas kalau mereka tidak tahu apa yang dikerjakan. Wah mereka pertama. Tapi kalau sekarang kita sudah punya contohnya. Mau pilih mana? Mau pilih seperti Singapura, ketat. Atau mau milih seperti Italia, relax. Tenang. Jadi seperti sekarang. Jadi bantuan yang kita kerjakan, sosialisasi cuci tangan. Cuci tangan, tinggal di rumah, jangan ketemu orang. Problemnya itu harus dikerjakan semua orang. Kalau yang mengerjakan hanya sebagian, tidak efektif. Karena itu, kembali pada soal peribadatan, jadi Pendeta Manuel, kalau yang menyelenggarakan hanya sebagian, maka proses penularan jalan terus. Kalau masjid masih memutuskan sebagian tetap Jumatan, maka proses penularan jalan terus. Harus kompak, tidak semua. Supaya kita ikut mencegah penularan. Nah, dari semua muncul pertanyaan, Pak, sesungguhnya di mana lokasinya? Hari ini lokasinya seluruh Jabodetabek. Bukan lagi titik, tidak bisa lagi. Sekarang karena virusnya tidak lihat KTP nularinnya. Iya, nggak lihat, oh ini Bekasi, nggak saya masukin, nggak bisa.
Tangerang tidak, karena kita sesungguhnya sudah terintegrasi. Terintegrasi. Jadi saya mengharapkan kepada semua, mari kita buat komitmen ini. Kami akan siapkan suratnya. Jadi kepada Ketua DMI, Pak Ketua MUI, kita akan siapkan suratnya, anjuran supaya resmi nanti, Ibu, anjuran dari Gubernur untuk meniadakan kegiatan peribadatan secara bersama-sama di rumah ibadat. Jumatan bagi yang Muslim, kemudian kebaktian atau misa ya, misa minggu Pak, misa minggu atau kebaktian, nanti mohon terminologinya kami dibantu. Nanti edaran itu akan kami kirimkan dasar bagi semua. Kira-kira begini, kalau Anda mau jalankan, Anda ikut tanggung jawab atas tambahnya angka itu. Karena itu terjadi kenapa? Karena kita mengambil sikap yang tidak bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, pemain terakhir masuk paling tinggi kita. Ini datanya dikirim ke saya pas lagi presentasi. Jumlah kasus COVID sejak pertama dideteksi, Indonesia itu yang paling tebal. Kalau begini masih ada yang mau khawatir, jangan kita tenang-tenang, tidak bisa. Kalau tenang-tenang artinya kita sedang mengatakan minimal 3% penduduk kita akan fatal. Minimal. Angka hari ini 10%. Jadi kalau ada 1000 kasus, maka akan ada 100 yang harus dimandikan nanti. Hanya apa? Butuhnya kita mengatakan jalan terus seperti biasa. Jalan aja terus. Tapi kalau kita mau menyelamatkan yang 100 itu, maka hentikan. Saya tidak berani mengatakan ini minggu lalu Bapak Ibu, betul. Meskipun pada waktu itu kami sudah, tapi tidak punya dasarnya. Kalau sekarang dasarnya ada. Jakarta akan memutuskan dengan surat itu, dan kami harap dengan surat itu Bapak Ibu berkenan untuk menegaskan. Lalu kami khusus untuk yang sholat Jumat, mungkin ada anjuran Pak Ketua MUI, anjuran kepada para alim ulama untuk menolak jadi khotib. Karena sholat Jumat itu kan dibutuhkannya khotib. Tidak ada khotib tidak jadi Pak. Itu. Mau masjidnya ada, kalau khotibnya tidak ada, tidak jadi. Seperti sekolah Pak. Sekolah itu butuhnya bukan gedung, butuhnya ada murid, ada guru, jadi sekolah. Nah, kemudian ada juga di sini pertanyaan mengenai pemulasaran jenazah. Bapak Ibu, jenazah atau yang meninggal karena COVID tidak bisa dibersihkan dengan cara yang biasa. Ada petugasnya khusus dari dinas kehutanan ya Pak Ani ya. Dinas Kehutanan ada petugas yang sudah dilatih khusus untuk pemulasaran jenazah bagi wafat karena COVID. Jadi itu sudah ada, tergantung pada agamanya masing-masing, tapi sudah ada petugasnya. Jadi yang kemarin mendapatkan insentif itu bukan saja dokter dan perawat, tapi termasuk orang-orang yang mengurus jenazah. Karena ini satu paket lengkap. Lalu mengenai sembako, Bapak Ibu betul, kalau sampai nanti kita harus membatasi mobilitas. Pembatasan mobilitas itu ada 4 fase Pak. Paling ekstrim itu namanya zero mobility, 0 mobilitas. Kemudian ada hampir 0 mobilitas. Lalu ada mobilitas terbatas, lalu ada pengurangan mobilitas. Kita di Jakarta hari ini adalah mobilitas terbatas. Kalau kita nanti menerapkan mendekati 0, maka orang tidak melakukan kegiatan kecuali ke apotek, ke dokter, kebutuhan pokok. Yang lainnya tidak. Nah di situ mereka-mereka yang penghasilannya harian pasti kehilangan mata pencaharian. Kita ada datanya 1,1 juta warga yang mendapatkan subsidi, yang itu nanti akan kita bantu dengan bantuan kebutuhan pokok. Mudah-mudahan kita tidak ke sana Bapak Ibu. Tidak ke sana, tapi sebagai skenario kita harus siap. Lalu saya rasa itu mengenai
wilayah, saya perlu garis bawahi, sudah tidak ada lagi wilayah yang tidak kena, Bapak Ibu. Semua wilayah sekarang sudah kena, semua wilayah sudah terekspos. Walaupun angka positifnya ada di hampir semua kecamatan, angka positif testing. Tapi antara orang yang kita tes dengan orang yang terjangkit, selisihnya sudah terlalu jauh. Jadi kita tidak bisa lagi bilang sekarang itu hanya 37 kecamatan, nggak bisa. Sekarang itu sudah di semua kecamatan, semua wilayah. Ada satu sebetulnya yang belum sih, mudah-mudahan tidak. Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, mudah-mudahan tidak. Kepulauan Seribu itu terisolir dari situ. Dan dulu itu maksudnya 2 minggu lalu Bapak Ibu, yang terkena hanya sosial ekonomi menengah ke atas. Hari ini seluruh strata sosial ekonomi. Jadi lebih menantang. Jadi kami Bapak sekalian berkali-kali menemui dari belajar dari berbagai kasus, ada yang mengambil pilihan tadi membereskannya di awal, langkah-langkahnya di awal, ada yang menunggu sampai besar baru bereskan. Tapi nanti kita akan terpaksa harus membereskan. Dan tadi seperti saya sampaikan di awal Bapak Ibu, bahwa Indonesia pun 100 tahun yang lalu ketika terakhir kejadian global pandemic terakhir 100 tahun lalu, itu kita termasuk korbannya banyak. 1,5 juta orang. Cuman ya itu, karena masih belum era digital, tidak ini. Jadi sekalian kami berharap kegiatan peribadatan yang bersama-sama, baik itu hari Jumat maupun hari Minggu, dan kami apresiasi sekali kepada Bapak Ibu sekalian, juga tadi dari tim pembina umat Hindu ya Pak, terima kasih, kegiatan-kegiatan itu sudah dipilih ditunda, semoga ini bisa cepat selesai. Masya Allah, ini barusan diumumkan, hari ini sudah 309 yang positif. 309 benar. Jadi ini bukan nakut-nakuti, ini ada yang sudah lihat dan yang belum lihat Bapak Ibu. Lihatnya mana? Jangan lihat kita, lihatnya internasional. Bapak Ibu, kami waktu ngumpulkan tim PNS di Jakarta, saya tanya begini, siapa yang lihat berita Jakarta tiap hari? Semua ngacung, lihat berita Jakarta tiap hari. Betul kan? Saya tanya waktu itu. Yang kedua, siapa lihat berita nasional tiap hari? Hampir semua ngacung. Terus saya tanya ketiga, siapa yang lihat berita internasional tiap hari? Enggak ngacung. Yang ngacung cuma 7. Lalu saya katakan, COVID itu terjadinya di Jakarta atau di Indonesia atau internasional? Internasional. Karena kita tidak baca berita internasional, maka kita tidak tahu pergerakan di dunia. Begitu sudah dekat, kita baru jumpalitan. Jakarta merasa kami itu kota internasional. Yang ngurus Jakarta itu harus lihat 3 berita. Berita Jakarta, berita nasional, berita internasional. Ini gerbangnya internasional. Masuknya ke sini, kalau kita tidak baca tidak bisa. Karena itulah kenapa sejak Januari itu kita ngikutin terus. Nah sekarang ketika ini terjadi, bagi kami cuma rasanya, tuh kan benar lagi, nih kan benar lagi. Nah jangan Bapak Ibu, kita teruskan. Tempat lain sudah bereaksi cepat. Tadi Pak Sunan mengusulkan agar adzan pun dimodifikasi, mungkin perlu didiskusikan itu. Itu bukan wilayah Jakarta, bukan wilayah gubernur soalnya. Ini Pak Kiai Sukron Makmun, Kiai Munahar yang bisa menjawab seperti itu. Tapi intinya adalah jangan kita lambat bergerak. Apa yang terjadi kalau sampai adzan pun di Jakarta ini? Yang terjadi adalah orang menjadi sadar ini serius. Salah satu alasan mengapa sekolah dihentikan, Pak. Kenapa sekolah dihentikan? Kalau sekolah tidak dihentikan, tidak mungkin orang mau kerja dari rumah. Pasti bilang, wah anak-anak masih sekolah kok. Nah mungkin mengerjakan yang lain. Kalau sekarang, anak-anak selamat, orang tua selamat. Jadi angkanya sudah lebih dari sini, jadi kalau kita masukkan di
gambar ini Bapak Ibu, kita sudah melewati negara-negara lain Bapak Ibu. Itu 10, 100.000. Kita sudah di atasnya itu lagi sekarang. Udah 300 sekarang. Jadi kita udah paling cepat. Nanti sesudah ini kami akan mengirimkan surat resminya. Kami berharap sekali Bapak Ibu ikut mendorong. Oh ya, tadi ada cerita mengenai apa di Tiongkok, tidak benar Bu Nurdiati. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Hoax itu. Bahwa tidak benar menggunakan kerudung lalu tidak benar. Di Tiongkok itu berhasil karena ada lockdown. Ditutup, tidak boleh keluar. Dan mereka karena sistemnya sistem totalitarian, maka dia bisa ambil keputusan itu memaksa kepada seluruh penduduknya. Itu rumus yang sekarang ditiru. Denmark tutup, Belgia tutup, Itali tutup. Mana lagi yang tutup? Prancis, Spanyol. Mereka meniru itu kenapa? Karena mereka tahu kemampuan testing itu kecil. Korea Selatan pabrik testingnya ada di situ. Mereka bisa produksi cepat, tapi negara lain tidak bisa. Karena itu mereka putuskan untuk tutup. Dan ongkos ekonominya mahal. Tapi ongkos kesehatannya sekalian lebih kecil, dan nantinya ekonomi tetap, kalau kita biarkan, ekonomi juga tetap akan terkena. Nah, ini kita harus sama-sama hati-hati. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Barangkali saya ingin akhiri pertemuan ini dengan menyampaikan terima kasih, dan nanti kami berharap kalau boleh saya sampaikan bahwa secara prinsip kita sepakat untuk menunda dulu Bapak Ibu. Betul ya, secara prinsip kita sepakat menunda. Kalau boleh saya tulis 1, kita sepakat untuk menunda sampai musim Covid ini selesai. Yang kedua, kita sepakat untuk mensosialisasikan kepada semua agar ikut menghentikan kegiatan berkumpul termasuk di rumah ibadah. Yang ketiga, mengkampanyekan mengenai cuci tangan dengan sabun di mana saja. Yang keempat, meniadakan jabat tangan, peluk, sentuhan antar orang. Ilustrasinya tadi sudah tergambar persis. Lalu yang kelima, nanti kami akan menyiapkan materi-materi komunikasi yang bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada semua, dan kita akan siapkan surat edaran atau surat seruan gubernur terkait dengan kegiatan ini untuk jadi dasar. Di dalam surat itu kami akan katakan bahwa Jakarta adalah epicenter. Karena Jakarta epicenter, maka kita semua punya risiko yang sama, dan itulah yang menjadi dasar. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon kami dimaafkan, dan insya Allah kita bertemu lagi di sini dalam sebuah pertemuan yang mudah-mudahan suasananya bukan suasana melihat ancaman. Insya Allah pada saat itu kita sudah mensyukuri Covid sudah lewat, Jakarta bisa berkegiatan normal kembali. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah arahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada sore hari ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.